Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai sulfamethoxazole, di mana sulfamethoxazole ini merupakan antibiotik sulfonamida yang bersifat bakteriostatik yang mengganggu sintesis asam folat pada bakteri yang rentan. Nah, di sini terdapat struktur dari sulfonamida, di mana sulfonamida ini memiliki kelompok fungsional sulfonamida yang terdiri dari gugus sulfon atau SO2 yang ini, yang terikat pada NH2 yang ini. Nah, dalam struktur yang diberikan itu terlihat adanya gugus SO2 yang terikat pada cincin benzena dan nitrogen amina. Nah, senyawa ini itu biasanya memiliki struktur dasar yang mirip dengan variasi substituen yang mempengaruhi aktivitasnya. Dalam struktur ini terdapat dua cincin aromatik benzena em, yang terhubung oleh gugus sulfonamid atau SO2NH. Nah, ini merupakan karakteristik umum dari sulfonamida. Keberadaan amina atau NH2 yang ini itu pada salah satu cincin itu penting dalam mempengaruhi aktivitas biologisnya. Sulfonamida ini bekerja dengan menghambat sintesis dari asam folat dalam bakteri. Nah, mereka ini menyerupai eh, PABA, yaitu asam para aminobenzoat, di mana eh, PABA ini merupakan substrat yang penting dalam sintesis asam folat. Dengan mengikat enzim yang terlibat dalam proses ini, maka sulfonamida ini dapat mengganggu produksi dari asam folat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi pada bakteri. Lalu modifikasi pada substituen seperti yang terlihat dalam struktur ini dapat mempengaruhi afinitas senyawa terhadap enzim, stabilitas dan juga kelarutannya. Misalnya, adanya grup metil pada struktur ini itu dapat meningkatkan lipofilisitas yang membantu senyawa itu menembus membran sel bakteri. Variasi dalam struktur ini juga dapat mempengaruhi spektrum aktivitas antibakteri, yaitu jenis bakteri yang dapat dihambat oleh senyawa ini. Bisa kita lihat di sini juga didukung berdasarkan jurnal dari NCBI, di mana sulfonamida ini merupakan kelas penting obat antimikroba sintesis yang secara farmakologis itu digunakan sebagai spektrum luas untuk pengobatan infeksi bakteri pada manusia dan juga hewan. Nah, di sini obat turunan SN atau sulfonamida yang dikembangkan hingga saat ini meliputi sulfametazin, sulfadiazin, sulfamethoxazole, sulfasalazin, sulfisoxazole, sulfamerazin, sulfadimetoksin, sulfafurazol, dan sulfanilamid. Nah, di sini saya mengambil obat turunan yaitu sulfamethoxazole yang ini. Nah, di mana struktur awal dari sulfonamida ini yaitu ini. Nah, pada struktur sebelumnya itu memiliki dua cincin aromatik yang terhubung oleh gugus sulfonamid. Nah, struktur yang baru, yaitu yang murni dari sulfonamida ini itu hanya memiliki satu cincin benzena yang terikat pada gugus sulfonamid atau SO2NH dan satu rantai samping R1 dan R2 yang dapat bervariasi. Struktur sebelumnya juga memiliki substituen yang lebih kompleks dengan dua grup metil. Nah, yang ini. Lalu yang dapat mempengaruhi sifat lipofisilitas dan interaksi dengan target biologis. Lalu struktur baru itu hanya menunjukkan R1 dan R2 yang tidak ditentukan grup apa dan memberikan fleksibilitas dalam desain senyawa. R1 dan R2 itu dapat berupa berbagai grup kimia yang akan mempengaruhi sifat dan aktivitas biologis dari senyawa. Struktur senyawa sebelumnya juga dengan dua cincin aromatik dan substituen yang spesifik. Senyawa ini mungkin akan memiliki aktivitas antibakteri yang lebih kuat atau berbeda. Nah, sedangkan senyawa yang murni dari sulfonamida itu hanya memiliki satu cincin dari
kemungkinan variasi pada R1 dan R2. Senyawa ini mungkin, memiliki spektrum aktivitas yang berbeda atau lebih terbatas, beda dengan yang sulfamethoxazole yang sudah dikembangkan. Nah, jadi spektrum ini juga bergantung pada substituen yang terikat. Namida ini sebagai antibiotik, itu agen kemoterapi yang digunakan untuk menghambat dan juga membunuh bakteri. Efek obat tersebut itu menimbulkan hambatan dalam, pembelahan sel, sehingga obat sulfonamida ini bersifat bakteriostatik daripada bakterisida.